Saudara, sejumlah fasilitas yang rusak akibat ledakan di Makobrimob Polda Jawa Timur masih belum diperbaiki. Namun, puing-puing reruntuhan sudah terpantau dibersihkan. Terpal dan garis polisi masih terpasang di lokasi ledakan Makobrimob Polda Jatim. Sejumlah fasilitas yang mengalami kerusakan hingga kini masih belum diperbaiki. Kondisi ini terlihat dari atap ruang kantor dan masjid di dalam Makobrimob Polda Jatim yang masih rusak. Informasi selengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV Via Irmar di Surabaya, Jawa Timur. Via, selamat siang. Tak hanya fasilitas umum, ada juga rumah warga yang kemudian terdampak dari ledakan ini. Bagaimana kemudian proses perbaikannya sejauh ini? Selamat siang Sisko dan juga saudara, terkait tentang rumah warga yang terdampak dari ledakan yang terjadi pada hari Senin kemarin. Memang dari kemarin kami mencoba untuk wawancara warga sekitar, tapi mereka tidak berkenan. Namun yang pasti mereka bercerita rata-rata kerusakan terjadi pada kaca jendela rumah warga. Jadi perbaikan masih belum dilakukan, sehingga selama ini warga hanya bisa melakukan pembersihan atau bersih reruntuhan dari material yang rusak akibat ledakan yang terjadi pada hari Senin kemarin agar tidak membahayakan orang lain. Kalau bisa kami gambarkan Sisko dan juga saudara, bahwa lokasi Brimopolda Jawa Timur yang ada di Jalan Gresik Surabaya ini lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman warga, pemukiman padat penduduk, sehingga di bagian belakang atau di sisi belakang dari Makobrimob Polda Jawa Timur ini terdapat rumah-rumah warga yang memang kondisinya cukup padat. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa mayoritas kerusakan terjadi pada kaca jendela, kemudian di sisi kanan kiri ini rata-rata ditempati oleh warga yang memiliki usaha mulai dari tempat makan, tambal ban dan juga lain sebagainya. Mereka juga mengalami kerusakan juga, namun tidak terlalu parah. Kemudian di bagian depan atau di seberang dari Makobrimob Polda Jawa Timur ada sentra wisata kuliner yang dimana plafonnya rusak, kemudian juga bagian lampunya juga hampir jatuh, hampir putus. Dari para penjual yang ada di sentra wisata kuliner saat ini sudah melakukan pembersihan sehingga tidak membahayakan pembeli yang akan datang untuk membeli makanan mereka. Selain itu juga ada Kodim 830 Surabaya Utara yang tadi kalau kami lihat kaca jendela atau bingkai jendela yang sebelumnya sempat rusak sudah terpasang, namun untuk kacanya sendiri belum dilakukan perbaikan, hanya dilapisi kertas di sejumlah bingkai jendela yang rusak di beberapa ruangan yang dimiliki oleh Kodim 830 Surabaya Utara. Sementara itu juga ada kantor Kecamatan Krembangan yang rusak di bagian plafon, kemudian engsel pintu dan juga kaca juga belum diperbaiki, sehingga saat ini yang bisa mereka lakukan adalah bersih-bersih reruntuhan agar tidak mengganggu warga yang mengikuti atau memanfaatkan pelayanan publik yang hingga saat ini masih terus berjalan di kantor Kecamatan Krembangan. Untuk fasilitas yang berada di Makobrimob Polda Jawa Timur seperti ada ruang kantor, masjid, itu juga masih belum diperbaiki. Kalau tadi kami melihat walaupun belum terlalu jelas, karena memang saat ini kalau tadi kami melihat jika kita ingin melihat ke dalam ini kita tidak terlalu jelas Sisko dan juga saudara, karena ada mobil taktis milik Brimob Polda Jawa Timur yang dipasang di tiap pintu gerbang yang ada di Makobrimob Polda Jawa Timur. Berbeda kondisinya pada saat hari pertama ledakan yang terjadi pada hari Senin kemarin. Kami dan juga rekan-rekan media lainnya bisa melihat secara jelas bagaimana aktivitas atau apa saja aktivitas yang dilakukan oleh polisi, tim Inafis dan juga tim Lab 4 yang ada di dalam Makobrimob Polda Jawa Timur. Namun saat ini yang bisa kami lihat bagaimana kondisi dari atap masjid dan juga ruang kantor yang masih rusak dan jaraknya begitu dekat dari gudang penyimpanan bahan peledak yang menjadi tempat kejadian perkara. Jaraknya sekitar 20 hingga 30 meter. Sementara untuk gudangnya sendiri, Sisko, ini masih dilapisi terpal, kemudian juga masih steril karena masih dipasang garis polisi di sekitar TKP. Ledakan yang terjadi pada hari Senin kemarin, Sisko dan juga saudara, ini menjadi bahan evaluasi bagi Polda Jawa Timur terkait lokasi gudang penyimpanan bahan peledak, karena memang lokasinya berada di tengah pemukiman penduduk dan akan dipindahkan kemana, rencananya kapan. Tadi kami mencoba untuk
mengontak atau menghubungi Kabid Humas Polda Jawa Timur rencana dipindahkan kapan dan akan di mana lokasinya dipindahkan. Hingga saat ini belum ada informasi terbaru apapun yang bisa dibagikan kepada kami. Namun yang pasti perbaikan belum dilakukan dan hingga saat ini masih dilakukan pembersihan dari puing-puing reruntuhan pasca ledakan yang terjadi kemarin. Sisko. Lihat ataupun juga dalam visual ini banyak kemudian karena berada di tengah permukiman padat penduduk juga menyebabkan kaca pecah. Tadi juga masih belum dilakukan perbaikan namun sudah dilakukan pembersihan dan upaya untuk relokasi ini juga masih belum ada informasi lebih jauh dari pihak yang berwenang. Nah, lantas bagaimana untuk kondisi korban yang terdampak dari ledakan ini? Seperti apa saat ini? Ya, terkait kondisi korban terdampak dari ledakan, ini rata-rata memang ada 10 korban, semuanya merupakan polisi yang saat peristiwa ledakan tersebut terjadi tengah melakukan latihan di sekitar gudang penyimpanan bahan peledak. Kondisinya mereka sudah pulih dan sudah diperbolehkan untuk pulang dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur tempat mereka dirawat. Namun meski begitu pengawasan secara intensif masih dilakukan oleh tim atau tenaga medis dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Rata-rata mereka mengalami luka ringan akibat terkena serpihan kaca. Karena memang kalau kita melihat ledakan yang terjadi pada hari Senin kemarin, Sisko dan juga saudara, ini ada sekitar 2 kali ledakan dan ini bersifat low eksplosif atau daya ledaknya rendah. Namun meski begitu sensitivitas dari bahan-bahan peledak yang ada di dalam gudang penyimpanan pada saat peristiwa ledakan tersebut terjadi ada bom ikan, kemudian ada potasium dan juga petasan. Ini memang sifatnya low eksplosif yang meski begitu mereka begitu sensitif terhadap cuaca yang panas, gesekan dan juga gerakan, sehingga kalau misalnya ada sedikit gesekan ini bisa berpotensi meledak seperti yang terjadi pada hari Senin kemarin. Itulah kira-kira yang disampaikan oleh Kabid Lapor Polda Jawa Timur pada saat momen konferensi pers yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Sisko. Baik, terima kasih atas informasi Anda via Irma dari Makobrimob Surabaya dan kami akan tunggu bagaimana informasi selanjutnya terkait perbaikan dari rumah warga ataupun juga fasilitas umum di sana.